me daddy if you wanna drop the Addy. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Hai semuanya, nama aku Jovanka Asia Berlian, NIM 04211233073, Manajemen Pengambilan Keputusan kelas G. Balenciaga is known for crossing the line in this latest campaign. On the bear, it's dressed, shall we say, unusually. People who know about these things say its outfit is inspired by bondage outfits. Nah, di sini aku tuh mau bahas kasus Balenciaga yang waktu itu pernah mengalami skandal dari kampanye iklan mereka di tahun 2022. Sebelum masuk ke kasusnya, kita overview sedikit terkait Balenciaga sendiri. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu merek Balenciaga? Pasti kebanyakan dari kita tahu lah ya nama Balenciaga, atau at least pernah dengar lah ya nama Balenciaga. Jadi Balenciaga ini adalah luxury fashion brand yang foundernya adalah orang Spanyol, yaitu Cristobal Balenciaga. Nah, tapi karena Balenciaga ini menjadi bagian dari Kering Group, perusahaan multinasional asal Prancis, maka tidak heran jika Balenciaga ini dikenal sebagai brand mewah dari Prancis. Nah, biasanya orang-orang tuh tahu Balenciaga ini karena apa sih? Nah, di sini aku ada dua hal. Itu yang pertama, karena Balenciaga ini punya produk yang nyentrik, bisa dibilang agak nyeleneh tapi unik. Terus yang kedua yaitu karena runway-nya. Pasti teman-teman tahu kan runway Balenciaga yang ini agak freak ya, atau agak aneh ya. Nah, tapi justru beberapa hal itu tadi tuh bisa menjadi ciri khas dari Balenciaga sendiri loh, supaya bisa lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Nah, itu tadi kan overview singkat terkait Balenciaga. Sekarang kita langsung aja masuk ke permasalahan atau kasus Balenciaga. Sebenarnya ada apa sih Balenciaga? Balenciaga ini kenapa sih? Nah, jadi Balenciaga ini dikecam oleh publik karena dua kampanye iklan mereka yang dianggap promoting sexualization and abuse children, atau istilahnya pelecehan seksual terhadap anak. Jadi di akhir tahun 2022, Balenciaga ini merilis kampanye mereka, judulnya Balenciaga Gift Shop, dengan memposting sejumlah foto dari koleksi mereka. Nah, tadi kan ada dua kampanye iklan. Pada kampanye yang pertama, tanggal 16 November 2022, Balenciaga ini mengunggah foto dengan model anak perempuan yang sedang memegang sebuah boneka teddy bear. Namun, boneka teddy bear ini bukanlah boneka biasa. Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata boneka tersebut seperti menggunakan atribut BDSM. Nah, kemudian di sekeliling anak perempuannya itu juga ada beberapa properti yang kebetulan merujuk atau identik pada perlengkapan BDSM, seperti tali kulit, terus ada rantai, dan di sana juga ada gelas wine. Nah, karena hal itu tentu dong publik mempertanyakan apa sih maksud dari Balenciaga, kenapa anak-anak dikasih atribut yang tidak senonoh. Kemudian di kampanyenya yang kedua, tanggal 21 November 2022, Balenciaga ini mengunggah foto tas yang ditaruh di atas meja, dan di sekitarnya ada dokumen-dokumen yang menggambarkan seakan-akan meja kerja di kantor-kantor lah ya. Nah, namun jika dilihat lebih jelas, jika kita zoom dokumen itu, ternyata dokumen tersebut merupakan dokumen-dokumen resmi dari kasus Mahkamah Agung yang memutuskan undang-undang terkait pornografi anak. Nah, karena kedua hal itu menuai kontroversi, sekarang apa sih dampak yang didapat Balenciaga dari kampanye mereka yang kontroversi itu? Yang pastinya Balenciaga dikecam oleh publik. Nah, waktu itu sempat trending tuh hashtag cancel Balenciaga di mana-mana, di TikTok, di Twitter, di Instagram. Terus juga banjir komentar-komentar dari netizen di seluruh dunia yang mengkritik Balenciaga dengan menggunakan hashtag boycott Balenciaga, cancel Balenciaga. Juga bahkan waktu itu ramai konsumen yang mengunggah video mereka sedang merusak produk Balenciaga. Jadi produk Balenciaga kayak sepatu, tas itu dirobek-robek, terus juga ada yang dibakar. Oke, intinya dari kecaman publik tadi, apa sih efeknya ke Balenciaga sendiri? Jadi efeknya adalah ke brand image. Intinya dampak dari kampanye yang kontroversial tadi itu bisa merusak image brand Balenciaga yang dinilai menyimpang aturan sosial. Jadi orang-orang itu masih mikir Balenciaga ini kan brand besar, tapi kok bisa nggak teliti gitu loh, bisa ceroboh sama hal-hal yang seharusnya itu bisa dihindari oleh brand besar. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke analisis solusi kasus Balenciaga.
Di sini aku menggunakan tools Forces untuk menganalisis kasus Balenciaga, di mana Forces ini ada contain mengatasi masalah, terus ada cause menganalisis penyebab, terus ada correct memperbaiki masalah, dan yang terakhir ada control. Kita masuk pada poin yang pertama, ada contain mengatasi masalah, di mana tindakan pertama yang telah dilakukan Balenciaga untuk mengatasi masalah mereka yaitu Balenciaga telah merilis permintaan maaf mereka melalui Instastory di akun Balenciaga. Jadi Balenciaga telah meminta maaf terkait teddy bear dan dokumen resmi yang kontroversial. Kemudian pihak Balenciaga juga telah menghapus foto-foto kontroversi di semua platform mereka. Untuk analisis solusi yang kedua, ada cause menganalisis penyebab. Jadi Balenciaga ini mengklaim bahwa properti yang tidak senonoh disebabkan karena kelalaian pihak mereka. Nah, Dema, seorang direktur kreatif Balenciaga ini mengklarifikasi bahwa awalnya atribut teddy bear itu merujuk pada gaya punk, bukan BDSM. Dan dia tidak menyadari bahwa menempatkan anak di tengah properti-properti yang mengarah ke hal yang tidak pantas itu ternyata menuai kontroversi. Kemudian terkait dokumen, Balenciaga ini mengira bahwa dokumen itu adalah dokumen palsu yang hanya dijadikan properti biasa, ya jadi kayak properti random, supaya menambah kesan meja kerja atau meja kantor. Tapi ternyata dokumen itu adalah dokumen resmi dari kasus Mahkamah Agung yang memutuskan undang-undang terkait pornografi anak. Dan dokumen itu disediakan oleh pihak ketiga. Jadi Balenciaga ini taunya ya dokumen itu dokumen palsu. Mereka nggak tahu kalau ternyata dokumen itu dokumen resmi. Nah, jadi intinya penyebab permasalahan dari kasus Balenciaga ini yaitu kelalaian pihak Balenciaga karena miskom dengan beberapa pihak terkait yang mengatur settingan mereka. Terus Balenciaga sendiri juga lalai dalam pengawasan dan kontrol terhadap gambar kampanye mereka. Kemudian analisis solusi yang ketiga yaitu correct atau memperbaiki masalah. Nah, tindakan yang telah dilakukan Balenciaga dalam memperbaiki masalah mereka terkait kecaman publik yaitu Balenciaga telah mengakui kesalahan mereka, terus juga telah mengklarifikasi kesalahannya dan meminta maaf kepada publik atas kelalaian dari Balenciaga. Dan Balenciaga juga berjanji akan lebih berhati-hati lagi dan tidak akan mengulangi atau menggunakan hal sensitif untuk kampanye mereka. Kemudian analisis yang terakhir ada control. Sebenarnya di sini aku ada hal janggal terkait skandal Balenciaga ini, yaitu ini kan posisinya Balenciaga sebagai brand besar. Nah, menurutku itu agak aneh jika kontroversial itu disebabkan karena hal yang sepele yaitu kelalaian. Karena kalau dipikir-pikir, masa iya sih Balenciaga ini tidak sematang itu mempersiapkan proyeknya? Masa iya Balenciaga ini nggak berpikir sejauh itu antara keterkaitan properti yang mereka gunakan bakal merujuk ke hal yang tidak pantas? Nah, terus saat sebelum memposting gambar iklan mereka, apakah pihak mereka itu nggak ngecek lebih detail lagi ternyata ada properti yang ternyata meresahkan? Nggak tahu lah ya maksud sebenarnya dari Balenciaga ini apa. Apakah mereka benar-benar lalai atau mereka ada pesan yang ingin disampaikan, atau justru itu adalah trik marketing dari Balenciaga sendiri? Kita tidak tahu. Namun karena Balenciaga ini mengklaim jika skandal itu disebabkan karena kelalaian mereka, jadi solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah permasalahan itu terulang kembali yaitu mungkin kedepannya Balenciaga ini harus lebih aware terhadap apapun yang mereka posting. Apalagi posisinya sebagai brand besar, Balenciaga ini perlu meningkatkan komunikasi dari berbagai divisi dalam melibatkan pekerjaan agar tidak terjadi hal-hal yang miskom lagi. Oke, mungkin segitu aja dari aku analisis kasus Balenciaga menggunakan tools Forces. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Bye.